Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baru-baru ini viral di media sosial di mana ada seorang bocah laki-laki yang menggunakan sepeda dari Brebes, Jawa Tengah menuju ke Subang, Jawa Barat hanya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Wah, sungguh perjalanan yang sangat luar biasa dan juga mengharukan sekali. Pertanyaannya di sini, kemanakah pihak KPAI yang selama ini berkuar-kuar membela hak anak dan juga ingin melindungi anak-anak di Indonesia ini? Apakah KPAI budeg atau ngumpet ketika melihat kasus seorang anak laki-laki yang menurut berita dia ini adalah seorang yatim piatu? Nah, lalu seperti apa sih perjalanan dan juga kisah anak laki-laki ini dan juga tujuannya apa? Sehingga bocah laki-laki ini sangat niat sekali ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita simak dulu pengakuan dan juga wawancara dari bocah laki-laki yang bernama Adnan ini selengkapnya. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi. Deddy Mulyadi, Gubernur. Oh, dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah? Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Nih dulu. Ini Dede dari mana? Jadi dibawa dulu ya. Namanya siapa? Diwawancara, diinterogasi oleh Pak identitas. polisi. Coba pengen tahu. Apa Pak? Pengen tahu. Dikuatin sama orang. Dikuatin. Coba sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Enggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Terus tadi malam nginep di mana? Kasihan sekali ya. Terus, Seharusnya negara hadir. Enggak, semalam tidur di mana? malam nggak tidur. Nggak tidur? Iya. Oh ya udah istirahat dulu ya. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Dan kasihan saya juga melihat ada seorang anak kecil tidak mempunyai orang tua, keluarganya entah di mana gitu kan. Sepeda, saya ingin ketemu Pak Deddy. Saya dari bus. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Nah, Sobat Intonasi, seperti itu ya pengakuan dari bocah yang bernama Adnan ini. Jadi dia merupakan seorang yatim piatu dan juga saudaranya entah di mana. Nah, lalu seperti apa sih tanggapan dari pihak KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya, melihat fenomena ini ya? Kemana saja nih KPAI sehingga membiarkan seorang anak laki-laki, anak kecil di bawah umur ini dibiarkan bersepeda dari Jawa Tengah Brebes ke Subang, Jawa Barat. Kita simak dulu ya, apa sih sebenarnya tugas dan juga fungsi KPAI ini selengkapnya. Kami memang mengawasi itu, Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi, ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak. Kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi. Dengerin tuh KPAI ya, apa kata KDM apa ya. Maknanya? Terus sebanyak komentar ambil lah. Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya jemput. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah,
diperalat oleh orang tuanya, kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Bubarkan saja lah Kang Deddy Mulyadi jika memang tidak ada kontribusi ataupun kinerjanya ya. Kalau cuma kinerjanya hanya mengawasi, ini menurut saya konyol ya. Orang bekerja hanya untuk menjadi pengawas gitu loh, ngawasin doang ya. Giliran ada orang yang ingin benar-benar bekerja, dikritik, dikomentar ya. Ini kan aneh, ini kan lucu ya. Sehingga tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan nggak usah banyak berkomentar ya, nggak usah banyak berteori, silahkan ambil bagian. Karena tentu saja anak-anak remaja di bawah umur di Jawa Barat ini tentu saja masih banyak sekali yang terlantar. Ambil peran dong KPAI ini, harusnya ambil bagian dong KPAI ini ya. Jangan cuman cuap-cuap, ngebacot ya, celawak wae, ngomong wae ya, nyarios wae, ambil peran dong, bekerja dong. Jangan hanya cuman bisanya cuman kritik, cuman komentar doang. Aduh. Tadi itu ada Dinas Perlindungan Anak dan juga Perempuan ya, pemberdayaan perempuan tadi. Langsung dia itu momennya ketika berkunjung ke barak militer, langsung dipermalukan itu oleh KDM itu ya. Gak usah banyak teori, gak usah banyak kerjasama gitu kan. Masih banyak anak-anak yang di lampu merah ngamen, anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis, yang tidur di kolong jembatan, itu masih banyak sekali. Nah seharusnya dinas-dinas yang melindungi ataupun pihak-pihak terkait termasuk KPAI juga, yang termasuk perlindungan anak dan juga perempuan seharusnya bekerja optimal dong ya. Jangan makan gaji buta. Nah, jadi seperti itu ya tadi pengakuan dari pihak KPAI dan juga Dinas Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Jadi KPAI ini memang tugasnya hanya mengawasi ya, enak betul ya. Digaji mengawasi, digaji mengawasi. Nah, kemudian menurut informasi ataupun berita yang saya baca, Adnan ini yang seorang bocah laki-laki yang dari Brebes, Jawa Tengah memakai sepeda ke Subang, Jawa Barat ini, dia tidak bertemu dengan KDM ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bupati Brebes ketika melihat video Adnan ini viral, dia langsung menjemput si Adnan ini. Dan menurut informasi juga, Adnan ini akan dibiayai oleh Bupati Brebes tersebut, akan disekolahkan, jadi diangkat jadi anak lah ya. Kita simak dulu ya beritanya ya. Gagal bertemu Deddy Mulyadi, begini nasib Adnan sekarang. Bocah yatim piatu yang nekat goes dari Brebes ke Subang. Adnan Prasetyo, bocah 15 tahun asal Brebes, viral setelah nekat mengayuh sepeda sejauh 200 km menuju Subang demi bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk meminta bantuan. Sayangnya pertemuan itu tidak terwujud. Anak yatim piatu ini mengaku putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kisahnya sontak menyentuh hati netizen hingga akhirnya Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma turun tangan dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes. Ia menjemput langsung Adnan dan berjanji menanggung seluruh biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya. Salut untuk Bupati Brebes yang merespon cepat dan memberi harapan baru bagi masa depan Adnan. Ya, bersyukur alhamdulillah ya, bocah laki-laki yang bernama Adnan ini ada yang mau ngurus, ada yang mau menyekolahkan, ada yang mau membiayai ya, yaitu Bupati Brebes. Ya nggak apa-apa sih, bersyukur alhamdulillah ya, walaupun memang tidak bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, walaupun niatnya memang Adnan ini dari Brebes Jawa Tengah ini ke Subang Jawa Barat untuk bertemu dengan KDM, tetapi tidak jadi karena keburu dijemput oleh Bupati Brebes. Nah ini tentu saja yang saya katakan tadi, ini pejabat ini pada kemana ya? Jadi kenapa sih harus nunggu viral dulu baru ditangani? Kenapa sih harus nunggu viral dulu baru dibantu gitu loh? Makanya kalau seorang pemimpin sering belusukan, sering bertemu dengan warga, kejadian-kejadian seperti ini mungkin tidak akan terulang lagi. Karena Adnan ini ya tadi pengakuannya dia yatim piatu. Astagfirullahaladzim. Ini tentu saja wajib kita bantu ya anak sebatang kara seperti ini. Dan juga tadi mengatakan dia memang mempunyai saudara, kakaknya, cuma di Jakarta, tapi dia nggak tahu alamatnya di mana. Sehingga dia mungkin bingung mau kemana, minta bantuan ke siapa, minta tolong ke siapa, sehingga muncullah tekad dan juga keberanian
ingin menemui Kang Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat dengan memakai sepeda. Waduh, itu kan lumayan jauh ya, berapa ratus kilometer itu dari Jawa Tengah Brebes ke Subang, Jawa Barat itu. Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah ya, walaupun tidak jadi ketemu dengan Gubernur Jawa Barat, dengan KDM, tetapi mudah-mudahan Adnan yang diangkat anak ataupun yang ingin dibiayai oleh Bupati Brebes ini menjadi anak yang lebih baik kan, anak yang lebih tangguh, anak yang sukses ya. Cuman sekali lagi saya katakan ini, saya pertanyaan, kemana KPAI? Ya, si paling cinta terhadap anak, si paling mengerti terhadap anak ya, si paling sayang terhadap anak ini, KPAI ini kemana? Aduh, kadang-kadang heran ya, gaji berpuluh-puluh juta, gak ada fungsinya ini. Memang ya KPAI ini disorot ya. Akhir-akhir ini KPAI menjadi pusat perhatian masyarakat maupun netizen karena KPAI ini vokal sekali dalam mengkritik kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait anak ya. Seperti pembatasan jam malam misalnya, kemudian mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Nah itu dikritik terus tuh oleh KPAI ya. KPAI seolah-olah menyalahkan KDM bahwasanya pengiriman anak ke barak militer itu bukan solusi dan tidak akan menyelesaikan masalah anak-anak di Jawa Barat. Ya memang kalau memang mau kritik, solusinya apa? KPAI kan tidak tahu, tidak memberikan solusi. Bisanya hanya komentar, kritik saja. Ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan. Mengkritik ya boleh-boleh saja. Karena di negara kita, negara demokrasi, mengkritik, berpendapat yaitu sah-sah saja. Tetapi kan kalau memang mengkritik, jika tidak mempunyai solusi, nggak usah kritik lah. Kita kritik itu gubernur yang pemimpin yang molor. Kita kritik pejabat yang korupsi. Kita kritik pejabat yang tidak pro terhadap rakyat. Kita kritik pejabat yang menelantarkan rakyat. Yang begitu dikritik. Ini kan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kan dia sangat didukung oleh rakyat, kebijakan-kebijakan ataupun program-programnya juga disetujui oleh rakyat Jawa Barat khususnya ya. Rakyat juga tidak ada protes kok. Orang tua siswa yang anaknya dikirim ke barak militer juga tidak protes kok. Mereka malah bersyukur, bahkan tidak hanya di Jawa Barat. Orang tua ataupun masyarakat di luar Jawa Barat pun ingin menerapkan cara mendidik anak ini dikirim ke barak militer. Ini kurang apa lagi? Cuman KPAI-nya aja ini kurang kerjaan gitu loh. Dalam hal ini pengiriman siswa-siswa anak-anak nakal ke barak militer bukan berarti anak-anak itu dilatih secara militer, bukan. Bukan dilatih perang-perangan, bukan dilatih menaiki tank baja, bukan ya. Tentu saja kita harus bisa membedakan wajib militer antara pendidikan karakter di barak militer. Nah itu kita harus bisa membedakan. Nah sobat semuanya bagaimana nih ya? Menurut sobat semuanya mengenai kisah perjalanan dari bocah laki-laki asal Brebes, Jawa Tengah yang bernama Adnan ini menggoyah sepeda hanya ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tetapi tidak jadi ketemu ya karena keburu dijemput oleh Bupati Brebes. Namun kita patut apresiasi juga Bupati Brebes ini ya, dia cepat tanggap ya, langsung menjemput Adnan ini dan langsung dibiayai ya untuk sekolah dan juga diangkat anak. Lalu kemudian kita juga bisa mengomentari juga bagaimana nih ya KPAI ini, karena memang tugasnya tadi mengawasi katanya. Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.